Celoteh Yori. Halo, apa kabar semuanya? Udah lama ya kita nggak ketemu tatap muka lagi kayak sekarang ini. Gimana? Udah hampir 2 minggu puasa, pada bolong berapa puasanya? Atau alhamdulillah lancar semuanya? Aku doain semuanya di bulan puasa ini dapat berkah yang berkelimpahan dan semua doa-doanya dikabulkan ya guys. Oke, untuk kali ini aku ingin membahas satu tema tetap tentang seks edukasi, yaitu bertema BDSM. Nah, kenapa aku ngangkat tema ini? Soalnya ini dari hal sepele sih menurut aku. Jadi beberapa waktu yang lalu kacamata aku patah dan aku post di Instagram aku dan ada yang komen, "Ayo mainnya hardcore ya." Hardcore, hardcore. Oke, dari situ aku langsung muncul ide. Kenapa nggak bahas BDSM aja? Soalnya BDSM itu kan tanda kutip relasinya gede banget sama yang namanya hardcore. So, buat kalian yang pengen tahu apa itu BDSM menurut versi aku, ikutin terus video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Nah, buat kalian kalau mendengar kata BDSM itu yang terpikirkan pertama kali kira-kira apa? Bisa sadisme, bisa kekerasan, iket-iketan, cambuk-cambukan, atau bahkan sampai menyakiti dan lain-lain ya pastinya ya. Ya, beberapa orang mungkin sering terfikirkannya seperti itu. Dan terlebih ada film 50 Shades of Grey. Pasti kalian udah pada nonton dong ya. Dari situ kalian sudah mulai tergambar nih. Ternyata BDSM itu seperti itukah atau ada yang lainnya? Banyak orang yang mengatakan bahwa seseorang yang menyenangi relasi seksual dengan model BDSM itu punya kelainan, entah kelainan psikologis, dan bahkan itu juga beberapa menganggap BDSM itu adalah kelainan seksual. Apakah demikian? Mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama aku ingin membahas tentang apa arti dari BDSM. Secara keseluruhan, BDSM itu adalah suatu aktivitas seksual yang dilakukan dengan bermain peran. Nah, bermain peran yang seperti apa? Itu merujuk pada BDSM sendiri. BD itu bondage dan disiplin, kemudian DS dominance dan submission, dan kemudian yang terakhir adalah SM, sadism dan masochism. Nah, bondage dan disiplin itu ibaratnya berperan sebagai budak dan master. Nah, ada yang berperan menjadi budaknya dan ada yang berperan sebagai masternya. Kemudian dominance dan submission yaitu itu bermain perannya. Jadi ketika menjadi master, dia akan berperan dominance terhadap si budaknya yang menjadi submissionnya itu. Nah, kemudian untuk BDSM, SM-nya ya, sadism dan masochism itu ibaratnya seperti aktivitas seksualnya, yaitu disakitinkah atau yang menyakiti. Nah, mulai paham kira-kira di sini? Dari penjelasan aku tadi, pasti banyak yang berpikir dong, wah enak banget kalau jadi master, bisa nyakitin, nyambukin, sedangkan korbannya atau slave-nya itu akan tersakiti. Nah, kalau kalian melihat aktivitas BDSM versi bokep atau film porno, mungkin iya, kalian akan berpikir seperti itu. Karena dalam video porno biasanya di situ karena settingan, jadi ya paling mahal itu bayarannya ya jadi slave seperti itu. Jadi ya wajar dong kalau nangis, soalnya itu tidak keinginan dari hati. Sedangkan kalau BDSM murni dan murni memang maksudnya benar-benar dia memang punya ketertarikan aktivitas seks dengan disakiti atau menyakiti, mereka akan rela dan dengan ya rela gitu, ikhlas gitu, karena itu memang sudah kesukaannya dia. Ada yang memang benar-benar seseorang yang bisa terangsang dan sampai puncak gairah seksnya dengan disakiti,
Atau bahkan sebaliknya, ada yang benar-benar gairah seksnya akan muncul ketika dia menyakiti. Nah, yang salah apa ketika tidak ada komitmen atau bukan komitmen ya, maksudnya kesepakatan di awal. Seperti kasus Manohara, ingat kan? Yang disilet-silet sama suaminya, yang mantan suaminya yang raja dari Malaysia itu, pangeran dari Malaysia atau siapakah itu. Nah, itu tidak ada kesepakatan di awal. Jadi ketika tidak ada kesepakatan di awal, itu namanya bisa jadi kekerasan seksual. Nah, beda lagi ketika sudah ada kesepakatan di awal. Oke, aku jadi master dan kamu jadi slave. Begitupun sebaliknya. Bahkan ada slave yang membayar master untuk menyakiti dia agar bisa mencapai puncak. Seperti itu. Jadi, kadang yang banyak berpikir, sebenarnya ini nih kelainan seksual atau gimana sih? Kelainan seksual iya ketika dilakukan atas dasar tidak suka sama suka, tapi berbeda ketika master bertemu slave dan slave bertemu master dan terjalin di situ ada komunikasi, ada kesepakatan seperti itu normal buat mereka. Nah, berbeda, makanya kita perlu memandang dari banyak sudut ya. Belum tentu itu normal bagi kita, tapi normal buat mereka, dan begitu pun sebaliknya. Nah, menurut psikologi itu BDSM itu gimana sih? Apakah memang benar-benar gangguan perilaku seks atau memang itu is just normal kayak gitu? Nah, BDSM sendiri di DSM-5, yaitu buku diagnostik tentang gangguan psikologis, itu memang masih ada, masih tercantum. Tapi di situ ada note-nya. Note-nya itu ketika BDSM itu dilakukan memunculkan stres psikologis. Jadi ada BDSM seorang yang memang benar-benar entah itu master atau slave ya, itu merasa tersiksa ketika memang harus melakukan hubungan seks dengan kekerasan seperti ini. Jadi kayak semacam ada konflik batin di situ. Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau disakitin, tapi hanya dengan disakitin aku bisa merasakan gairah seksku seperti itu. Nah, itu dijadikan gangguan seksual di DSM. Nah, menurut Freud sendiri, tokoh psikoanalisa, memang seseorang yang punya kecenderungan BDSM itu zaman masa kecilnya atau masa lalunya itu tanda kutip punya kecenderungan mengalami trauma, entah trauma disakitin atau trauma seksual dan lain-lain. Nah, itu pandangan yang dulu. Tapi beberapa kasus yang aku temui ketika aku memang benar-benar ketemu sama pelaku BDSM, nah dia itu memang punya pengalaman trauma masa kecil, yaitu sering dipukulin oleh orang tuanya. Di situ ada fase ketika dia tidak bisa mengungkapkan rasa marah terhadap orang tuanya, dia akhirnya melukai dirinya dia sendiri, yaitu dengan menyilet-nyilet seperti itu. Nah, mulai dari situ dia muncul kenikmatan self harm ya. Dia muncul kenikmatan, oh ternyata aku nikmat nih, rilis stresku bisa rilis dengan cara seperti itu. Itu cara yang salah sebenarnya. Tapi bagi yang terdesak itu salah satu cara yang realistis buat mereka. Nah, dari situlah muncul mulai tumbuh dewasa dan ketertarikan tentang seksual juga sudah ada, mulai dihubungkan. Kenapa dengan aku nggak dengan disakitin aku mungkin akan gairah seksnya makin tinggi seperti itu. Nah, tidak melulu seseorang yang punya masa kecil disakiti akan menjadi slave. Itu gak melulu. Bisa aja dia malah jadi master. Tergantung dari coping stressnya dia dan defense mekanismenya dia dan yaitu pembelajaran dari dia dari masa kecil hingga dewasa, hingga dia menemukan sebenarnya jadi diri dia itu apa. Seperti itu. Jadi tiap kasus orang itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Oke, lalu gimana nih kalau misalnya dari kalian atau kamu yang merasa kok aku punya kecenderungan kayak gini, tapi sebenarnya aku nggak mau. Nah, mulailah kenali
apa yang sebenarnya kamu alamin. Jadi dengan mengenali apa yang kamu rasakan, kamu akan tidak terbawa pada hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Jadi terkadang saat kita dalam kondisi tidak sadar, kita akan melakukan sesuatu yang menurut bawah sadar kita itu akan memunculkan kenikmatan. Ya seperti yang aku tadi bilang, misalnya dari kecil dia sudah mengalami kekerasan dan dia melakukan self harming untuk coping stresnya dia atau untuk rilis stresnya dia, dan dia merasakan kenyamanan di situ. Nah akhirnya dia itu kan sebenarnya itu kan perilaku pola yang tidak sadar dan terbentuk menjadi kebiasaan. Nah mulai dari situ bisa jadi BDSM kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau misalnya memang kamu tidak mau dan memang menolak secara pribadi, menolak untuk menjadi BDSM, ya temui profesional seseorang yang bisa membantu kamu untuk menganalisis diri kamu ini sebenarnya gimana, emosi kamu gimana, dan hal-hal apa aja yang perlu kamu lakukan. Tapi ketika kamu mengiyakan dan mengamini, oke, gue BDSM dan it's fine for me, ya sudah, itu pilihan. Jadi di sini tetap ada dua pilihan, entah kamu menjadi tidak mengikuti keinginan atau bawah sadarmu menjadi BDSM, atau memang kamu menjadi BDSM seperti itu. Jadi BDSM itu tidak melulu melakukan hubungan seks ya. Tidak melulu melakukan hubungan seks. Jadi yang melakukan hubungan seks itu ya tergantung dari kesepakatan lagi. Kesepakatan akan berujung pada hubungan seks atau hanya melakukan peran sebagai master atau slave seperti itu. Nah, banyak yang menghubungkan bahwa BDSM itu erat kaitannya dengan pelacuran atau prostitusi. Nah, kalau itu memang perlu dikaji ulang lagi. Soalnya memang beberapa orang, jadi karena tidak semua orang bisa menjadi slave dan bisa menjadi master, jadi ketika ada orang di suatu forum kayak gitu, aku butuh master nih, aku butuh slave nih, gimana, ada yang mau, dan kompensasinya dengan uang seperti itu. Nah menurut aku itu bisa dikaji lagi, dan aku tidak bisa mengungkapkan apakah itu termasuk prostitusi atau bukan. Itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga bisa membuka wawasan dan pandangan lagi tentang apa itu BDSM. Mungkin ketika ada komen atau pertanyaan, nanti akan aku bahas lagi di video selanjutnya. So, terima kasih udah nonton video aku. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin, dan see you!